Ya, tidak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya di kegiatan kami di aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari kegiatan CGP yang kami sedang laksanakan hari ini. Tema kita hari ini siang ini adalah budaya positif. Yang pertama, kita awali dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan berpusat atau berpihak pada murid. Salah satu pengalaman yang kami dapatkan dari CGP ini, selama ini kami harus jujur pada diri kami sendiri bahwa kami mengajar di dalam kelas selalu dengan pola teacher centris. Kami guru adalah pusat dari kegiatan belajar, pusat dari ilmu pengetahuan yang ada di kelas. Nah, dengan adanya pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa sejatinya kegiatan pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Yang kedua, guru menuntun murid. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam tanaman di tengah sawah. Kalau boleh kita ibaratkan, sekolah kita ini adalah ladang, di mana kita menanam tanaman dengan seluruh pengetahuan kita untuk menghasilkan padi yang begitu baik. Kenapa diilustrasikan sebagai petani? Karena petani memulai menanam selalu diawali dengan memilih bibit yang baik, pelaksanaannya runtun sampai dengan panen. Selanjutnya, untuk mengawali hari ini kita coba memulainya dengan satu pertanyaan pemantik. Pertama, jawabannya sederhana Bapak Ibu, antara dua saja pilihannya, setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ada yang bisa membantu kami. Ibu Baiti, untuk pertanyaan nomor 1, Ibu memilih jawaban yang mana, Ibu? Setuju dan tidak setuju saja, Ibu. Boleh, terima kasih. Pertanyaan nomor 2 mungkin Ibu Mutia. Untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sangat setuju. Sangat setuju. Nomor 3 mungkin Pak Haris. Ya, terima kasih. Dari 3 poin di atas, 1, 2 setuju dan 3 pun setuju. Tinggal kita saja mana yang kita pilih dan kita lakukan untuk hukuman itu. Ya, berarti setuju. Setuju. Nomor 1 setuju. Nomor 1 setuju dan sering saya lakukan pada zaman-zaman sebelum presiden sekarang. Kalau ini kan ada perubahan, kurang hukuman itu. Oh ya, bentuk aplikasinya untuk sebelum presiden itu Pak, untuk pertanyaan nomor 1. Pas zaman SBY sering kita lakukan dengan hukuman itu. Kalau tidak memberikan hukuman disiplin anak, maka anak-anak juga itu tidak dihargai oleh anak-anak kita sebagai guru. Itu barangkali. Ya, untuk pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah kita runtun mengikuti alur dari kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih. Silakan. Mungkin sedikit Pak Dedi. Kalau bisa sebelum yang ini, kalau saya Pak Dedi. Sebelum yang ini. Karena nanti ada runutannya ya. Oke.
dalam filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini memang ini adalah sebagai cerminan kita, cerminan terbaik bagi seorang guru adalah bercermin kepada Ki Hajar Dewantara ini. Cuman memang dalam kondisi nyata yang kita hadapi di sekolah terkadang sangat berbeda jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke lah, kalau sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah yang sudah terkenal, seperti yang dibilang sama Pak Dedi tadi itu, guru adalah diibaratkan sebagai petani dan sekolah adalah ladang. Kemudian siswa adalah tanaman yang akan kita hasilkan dari jerih payah seorang petani atau seorang guru. Di sini ada satu hal yang mungkin di sekolah kita tidak pernah kita lakukan. Yang pertama adalah memilih bibit yang baik. Itu sangat susah sekali dilakukan oleh sekolah kita. Mungkin kalau sekolah-sekolah terkenal seperti Mandua dan SMA 1, SMA 4, sebelum mereka menanam padi itu, mereka sudah lakukan itu, seleksi dia. Jadinya untuk menjadi tanaman yang rusak, mereka agak sedikit. Tetapi kita yang di sekolah-sekolah yang bisa dibilang masih sekolah-sekolah yang masih dianggap sebelah mata, jangankan memilih bibit yang baik, Pak Ded. Bibit yang dipilih tidak ada. Mungkin di situ yang selama ini menjadi titik berat kita sebagai seorang petani yang ingin menghasilkan padi atau tanaman yang berkualitas. Makanya saya di setiap acara-acara bahkan sering bersharing dengan teman-teman guru yang merasa sukses, yang merasa berhasil di sekolahnya sendiri. Saya sering bilang, Bapak berhasil di SMA 1 itu karena bibitnya bagus. Yang diterima masuk di seleksi dari yang juara 1 sampai juara 10 boleh masuk di sana. Terus bagaimana dengan anak-anak yang di bawah? Sedangkan kita, jangankan berprestasi di sekolahnya waktu SMP, yang tidak bisa baca pun kita masih bisa terima di sini. Saking bisa dibilang kita tidak punya siswa, tidak ada tanaman. Di situ cukup berat yang kita hadapi sebagai guru, Pak Ded, yang kita hadapi sebagai Pak Guru. Mungkin nanti bisa dititipkan ke teman-teman Fasil, mungkin ke teman-teman apa. Kira-kira bagaimana caranya? Sekiranya kita tidak bisa memilih bibit, bagaimana caranya bibit yang sudah sebenarnya mungkin tidak layak ya. Kalau kita bilang, berani saya bilang tidak layak. Kenapa, Pak? SD kalau tidak bisa baca seharusnya dia tidak naik. Tetapi di SMA kita harus mengajar nih. Ya, nanti jawabannya akan ada. Maksudnya ini gambaran kita dulu sebagai teman-teman di sini ya. Karena Pak Azhar dan Pak Dedi sudah dapat jawabannya duluan, sudah tidak memikir itu mungkin kan. Tapi kita yang belum dapat jawabannya itu otomatis saya pribadi saya tetap berpikir itu. Terima kasih Pak Ded. Itu saja. Mungkin nanti kalau ada jawabannya memang di sini, alhamdulillah nantinya. Ya, okay. Terima kasih. Kita alurnya dulu. Yang pertama kita coba diskusikan di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai universal. Di sini kita menggunakan pendapat dari Dr. William Glasser. Miskomunikasi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menuju pada identitas gagal, sulit mengidentifikasi, sedangkan melakukan perilaku ini karena cukup menggunakan suara yang halus dan untuk menyampaikan pesan yang negatif.
Keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa dari orang dewasa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Kita coba berdiskusi satu persatu. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol siswa. Sejatinya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan untuk siswa itu melakukan apa yang kita inginkan. Ya, sekali lagi bahwa anak didik kita sekarang ini adalah bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa juga. Kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Contoh penerapannya di sini yaitu penguatan positif, misalnya di setiap kegiatan semester, begitu masuk semester baru kita selalu memberikan reward untuk anak dalam bentuk hadiah mungkin, ya. Itu efeknya tidak terlalu lama, tapi sebentar saja. Ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di sini selalu menempatkan diri bahwa kita guru adalah orang dewasa. Kita sepertinya harus memaksa apa yang menjadi keinginan kita kepada siswa, tetapi sejatinya tidak bisa seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini yang selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan pendapat kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya pada kegiatan kita belajar di sini, kita harus bisa menempatkan diri bahwa kita bisa menempatkan diri di dunia siswa begitu dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ada tingkah laku dari anak kita, seperti misalnya anak selalu melakukan hal-hal tertentu. Misalnya nanti akan ada contohnya di slide ini. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sejatinya dalam teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Ketiga, yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol dan pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir kalah dan menang itu ada di teori stimulus dan respons. Sejatinya tidak ada teori itu, yaitu yang ada harusnya model berpikir bahwa semua sama, semua menang dan menang. Yang selanjutnya di sini adalah dalam budaya kita sering memaknai bahwa disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikut ini adalah contoh dari beberapa nilai kebajikan. Pertama, nilai kebajikan yang ingin tercapai setiap anak Indonesia dalam profil pelajar Pancasila adalah: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, berakhlak kritis. Keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi saat apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini biasanya kita melakukan sesuatu ada tujuannya. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh misalnya ketika hari Senin biasanya kita meminta anak untuk memasukkan baju, ya. Sejatinya anak-anak tidak ada motivasi untuk memasukkan baju, tetapi kenapa mereka melakukannya adalah untuk menghindari hukuman dari gurunya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dengan orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu kita ingat beberapa hal. Pertama, berikan pengakuan secara khusus. Kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada siswa secara bergantian. Berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh aplikasi dari pengakuan atau apresiasi. Pembuka. Kemarin saya memperhatikan. Itu pembukanya, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar. Stimulus situasi pada saat menolong murid baru di dalam kelas. Contoh, misalnya ada seorang murid baru datang ke dalam kelas, temannya berkata, kamu belum ada tempat duduk, duduk aja di samping saya, kursi di sebelah itu kosong. Itu ada empati. Kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab. Selanjutnya situasi, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Biasanya kita guru, kalau kita melihat ada siswa kita yang memungut kertas atau kita minta tolong kepada siswa, sebaiknya kita menganut satu pendapat yang yaitu TTM. Tolong, terima kasih, maaf. Misalnya saya meminta seorang siswa saya, Nur Istiqomah, Pak Guru minta tolong ambilkan ballpoint di atas meja atau ambilkan LCD di ruangannya Ibu Mutia. Begitu LCD-nya sudah sampai, terima kasih, maaf sudah merepotkanmu. Ya, selanjutnya kita berdiskusi tentang tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada ilustrasi seperti begini. Tindakan guru pertama, mencatat 100 kali di dalam buku.
saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Yang ketiga, meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya, nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia menggunakan sepatu yang berwarna berbeda dengan temannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin ada ibu bapak guru yang mau berpendapat poin nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silahkan Ibu Ririn. Satu-satu. Yang pertama tadi dari Ibu Ririn, hukuman. Ibu Baiti yang nomor 2. Hukuman juga. Ibu Danis. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Pak Adi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pak Faisal, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Ibu Heni, yang selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Konsekuensi. Ibu Mutia, yang terakhir. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Yang selanjutnya adalah dampaknya. Kalau hukuman, yang pertama, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu hukuman. Misalnya saya pribadi masih mengingat ketika sekolah di SMP Negeri 1 Kopang, karena saya bermain-main di dalam kelas, saya ditempeleng sama Pak Husni. Saya masih ingat kejadian itu sampai hari ini, membekas lama kalau hukuman. Tapi kalau berbeda dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dampak selanjutnya dari hukuman adalah anak akan membenci kedisiplinan. Konsekuensi di sini anak akan menghargai disiplin. Selanjutnya hukuman di sini bersifat akan paksaan kita untuk disiplin. Contoh, kita memaksa anak untuk selalu di hari Senin memaksa anak untuk masukkan baju. Paksaan. Yang selanjutnya konsekuensi stimulus dan tanggapan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensinya. Anak belajar untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Break dulu sebentar Bu ya.
Ya. Sebelum masuk ke yang ketiga, keyakinan kelas, ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya sederhana, tidak sesulit punyanya Pak Edi. Kalau tadi Pak Azhar, kalau Pak Azhar tadi membayangkan lingkaran, mari kita bayangkan lingkaran lagi. Lingkarannya yaitu jam. Di jam angkanya dari 1 sampai 12. Mari kita bayangkan satu angka yang saling berhadapan. Misalnya 12 itu berhadapan dengan angka 6. Ya. 9 itu berhadapan dengan angka 3. Masing-masing kita mari silakan membayangkan dua angka yang saling berhadapan di jam. 1 sama 11, 8 sama 4. Saya contohkan itu 12 dan 6, 7 dan 1, 8 dengan 2, 9 dengan 3, 10 dengan 4, 11 itu dengan 5. Sudah dibayangkan? Ya. Sekarang dikurangi Bapak Ibu, kalau saya membayangkan angka 12 dan 6 sudah saya kurangi berapa sih? Ya, jangan dulu jawab, silakan kita baca. Sudah. Sekarang setelah ketemu hasilnya ditambahkan 2. Pasti kita semua di ruangan ini membayangkan angka yang sama, yaitu angka 8. Kalau jawabannya tidak 8, berarti angka yang dibayangkan itu tidak berhadapan. Iya. Karena kalau di jam itu setiap angka yang berhadapan kalau dikurangi hasilnya 6. 7 dengan 1, 8 dengan 2, 9 dengan 3 selalu 6. Ditambah 2 berarti 8 semuanya. Berarti kita masih membayangkan yang sama, Bu ya. Membayangkan angka 8. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan, tidak peraturan saja? Saya ambil contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang selanjutnya di sini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya nomor 2, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini mungkin contoh ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana pada kegiatan ini kita mengambil posisi sebagai pemandu bahwa apapun yang akan ditulis itu adalah pendapat dan masukan dari siswa kita.
Ya, ini ada contoh ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga kita bisa buat untuk mendukung apa yang menjadi program sekolah. Contoh keyakinan kelas yang kami coba buat kemarin juga selain yang di depan tadi adalah tentang di sekolah kita mengatur tentang keberadaan kantin. Maka kami juga membuat satu keyakinan kelas tentang untuk mendukung program sekolah tentang terkait dengan kantin. Kantin di sini harus buka jam 10. Terkadang siswa kita datang itu mereka belum sarapan. Nah, apa satu kesepakatan keyakinan kelas yang kami buat bersama? Salah satu poinnya adalah mengatur tentang makan minum. 10 menit sebelum pelajaran dimulai, bagi anak yang membawa bekal dari rumah, silahkan makan dulu. Itu adalah satu kesepakatan yang kami buat. Yang selanjutnya di depan adalah beberapa contoh. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian untuk menunggu giliran, selanjutnya menggunakan masker, ketiga yang terakhir jangan berdiri di depan koridor. Nah, ada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata. Kami ambil contoh yang poin terakhir, jangan berdiri di kelas atau di koridor. Pertama, keyakinan kelasnya mungkin nilai keselamatan. Siapa tahu kalau kita berdiri di koridor, ada teman kita yang lagi lari, kita tertabrak dan kita jatuh celaka. Nah, yang selanjutnya kita kembali ke nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, kita bertanggung jawab mengembalikan kembali buku yang telah kita baca atau telah kita pinjam ke tempat yang di rak yang ada di perpustakaan. Yang selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Kita saling menghargai dan kita saling menghormati. Hadir. Yang selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran. Sabar, antri, gunakan masker, kesehatan, jangan berdiri di koridor atau keselamatan. Boleh kita lihat jawabannya? Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia kurang lebih ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, bersifat fisiologis, contohnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi. Kedua, kebutuhan kita akan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan kita akan penguasaan. Keempat, kebutuhan kita akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kita akan kesenangan. Kita ambil satu contoh kasus yang ada di sekolah. Silahkan Bapak Ibu dibaca kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal-hal tersebut? Silakan, mungkin ada yang bisa membantu. Ibu Mutia. Oh, baca dulu. Silakan. Dikaitkan dengan kebutuhan tadi, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dedi. Jadi di situ pertanyaan akhirnya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Melihat situasi tadi sepertinya caranya Doni ini yang salah seperti itu. Mungkin yang akan saya sebagai Ibu Ambar itu lakukan, meminta teman-temannya ini berbagi bekal, seperti menyisihkan sepotong tempe atau mie dari masing-masing anak. Kalau dikumpulkan itu nanti diarahkan untuk Doni, diarahkan untuk menyumbangkan seilahnya untuk Doni. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Mungkin Doni ini anak yang kurang mampu, atau orang tuanya sibuk sehingga tidak sempat menyiapkan bekal. Karena anak-anak kelas 2 SD ini biasanya usia yang kalau berbagi bisa, kalau dipahamkan, tetapi apa namanya tadi? Mari Bu Guru. Ya seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama mungkin untuk bertahan hidup. Mungkin Doni lapar, Bu, sehingga dia memaksa mengambil punya teman-temannya. Yang selanjutnya, Doni membutuhkan kasih sayang. Di sini, dalam kasus ini, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melapor tindakan itu pada guru, dan guru memberitahukan kepada orang tua, sehingga orang tua akan menjadi lebih memperhatikan si Doni. Yang ketiga, kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Bila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan-makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni di sini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang selanjutnya, kebutuhan atas kesenangan. Ini dapat kita lihat apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia mengambil makanan teman-temannya. Setiap orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melakukan satu pelanggaran-pelanggaran untuk pelanggaran-pelanggaran peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Itu ketika kita berolahraga, dan atau meyakini mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Yang kelima, posisi kontrol. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu
kita bisa melihat ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, kita sebagai manajer. Contoh yang pertama, penghukum. Kita sering marah-marah ke anak atau secara kita selalu menggunakan mungkin kekerasan fisik dan sebagainya. Itu maka di situ adalah posisi kita sebagai pengontrol. Contoh, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Contoh kalimatnya, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Contoh penerapannya yang biasa dilakukan oleh guru adalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya ini secara terus-menerus. Kita sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak, ibu pernah membantu, ibu pernah berkata apa? Itu posisi kita sebagai teman. Pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Misalnya kami misalnya dalam kelas selalu, kalau dalam posisi pemantau, hal-hal yang sederhana yang kami lakukan adalah mengingatkan siswa bahwa untuk 1 bulan ini atas nama Susi sudah hadir sekian kali. Ya. Yang selanjutnya, menguatkan pribadi. Posisi yang ideal untuk kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kami menilai diri kami sendiri bahwa posisi yang kami sekarang posisi kami adalah 2, membuat rasa bersalah dan menempatkan diri sebagai teman. Mungkin setiap kita berbeda-beda. Berikutnya di sini ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya di mana? Membuat kesalahan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Ayo, lakukan demi ibu. Ini ibu atau bapak. Ini yang ketiga, kira-kira posisi kontrolnya di mana? Teman, rasa bersalah. Yang selanjutnya, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Hukuman. Kita lihat kurang lebih seperti ini posisi kita. Selanjutnya, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Kata restitusi ini pun kami dapat setelah mengikuti kegiatan ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, kita memberikan tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat
ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada kurang lebih seperti ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Proses awal dari restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Kedua, kita validasi kebutuhan. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Dalam proses yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru bisa berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti kita pernah berbuat salah. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru lebih tertarik menyelesaikan masalah. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah mencari basic need atau apakah itu power, kekuatan, kebebasan, love and belonging. Cinta dan kasih sayang. Yang terakhir survival, kemampuan bertahan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di dalam kelas, nilai universal apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Ya, yang selanjutnya mungkin ini adalah salah satu contoh video penerapan restitusi segitiga. Seharusnya kami juga punya, tapi laptopnya mati, ya. Saya pinjam aja punyanya Pak Achar. Selamat menikmati. Tadi Pak Guru dengar Sultan bertengkar dengan Zainal ya? Iya Pak, Zainal kan selalu saya ketika saya belajar Pak. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah, kalau kamu kesal, kalau kamu terus berani oleh Zainal. Ya, kalau Pak Guru juga berada di posisi kamu, Pak Guru juga akan melakukan hal yang seperti itu. Ya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan dari Zainal? Saya mengamalkan dari luarkan saya tidak baik. Oh begitu. Ya, pasti kamu berbuat begitu, pasti ada rasanya. Iya Pak, masa saya tidak terima ini bersama sebenarnya. Ya wajar lah kalau kamu marah, kamu kesal, kamu ganggu terus ya. Pertama ketika kamu sedang belajar. Ya perlu sangat menghormati, menghargai tindakan kamu. Terutama tindakan kamu tidak sampai berlebihan ya, tidak sampai mendukung si Zainal. Cuma sekarang coba dipikirkan. Kira-kira tindakan kamu marah sampai kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat atau kita sepakati bersama? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling
baik. Kalau menurut kamu itu penting, saling hormati itu penting, kemudian menjaga kata-kata yang baik itu penting terhadap teman kita, maka keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Ya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengganti ucapan 3 bait saya dengan membaca salah satu surat dalam Al-Quran sebagai konsekuensinya. Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya kepada teman-teman. Saya kalau ada teman mengganggu saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, luar biasa. Nah, tepat sekali apa yang tindakan yang kamu ambil, ya. Sekarang bukan boleh kembali ke kelas, ya. Silakan bisa kembali ke kelas. Terus mana dia? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, mungkin terima kasih. Dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir juga presentasi kami untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Atas keluangan waktu Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diskusi nanti. Kalau karena mereka ini kolaborasi masih bisa komisi saya masih ada kalau dulu kolaborasi.